Cinta Bernoda Darah. Jilid 6 bagian 1. Suling emas tampak terkejut sekali. Akan tetapi ia segera mengangkat telunjuknya ke atas dan berkata ketus, "Anak nakal, sekali ini aku takkan menyanggupi apa-apa lagi. Kau minta aku memegang teguh kata-kata yang sudah keluar. Akan tetapi kau sendiri mengapa hendak melanggar omongan sendiri?" "Aku melanggar omonganku sendiri? Mana bisa? Kau tadi bilang hendak mengajukan 3 macam permintaan. Pertama, aku tidak boleh bercerita kepada orang lain bahwa aku sudah memeluk dan menciummu. Kedua, aku akan membantumu mencari kakakmu dan musuh besarmu. Ketiga, aku akan membawamu serta ke Nanchao. Nah, sudah cukup 3, bukan? Tak boleh diberi embel-embel lagi." Lin Lin menyesal bukan main. "Wah, aku salah. Kalau begitu boleh ditukar. Permintaan pertama itu kutukar dengan permintaan ini dan..." "Cukup, aku tidak mau bicara lagi. Sekarang kau kembali ke kuil dan besok aku akan menjemputmu, kita bersama berangkat ke Nanchao." Setelah berkata demikian, kedua tangannya bergerak dan tiba-tiba semua lampu penerangan di dalam ruangan itu padam. "Ikuti aku keluar," bayangan hitam itu berkata perlahan. Lin Lin terpaksa mengikuti dan ternyata mereka keluar dari pintu samping yang ditutup kembali oleh suling emas dari luar. Orang aneh itu sekali bergerak sudah melompat tinggi dan ternyata ia menyambar benderanya di atas genteng, lalu melayang turun lagi. Gerakannya demikian ringan dan cepat laksana seekor burung Garuda terbang melayang saja, membuat Lin Lin kagum bukan main. Suling emas bergerak lagi dan Lin Lin mengikuti terus. Dapat dibayangkan betapa heran dan kagumnya hati Lin Lin ketika suling emas membawanya keluar dari lingkungan istana itu dengan enak saja, berjalan melalui jalan di antara gedung-gedung besar, kemudian menerobos keluar dari pintu gerbang. Para penjaga yang berada di situ, terang melihat mereka berdua, akan tetapi jangankan mengganggu, berkata sepatah pun tidak seakan-akan suling emas dan Lin Lin merupakan dua sosok bayangan yang tidak tampak oleh mereka. Setibanya di luar, suling emas berkata, "Nah, selamat malam. Besok ku jemput di kuil." Begitu habis kata-katanya orangnya pun lenyap. Bukan main, pikir Lin Lin. Lebih hebat lagi, ia sudah berhasil menundukkan orang luar biasa macam itu. Mulai besok, dia akan melakukan perjalanan jauh bersama suling emas. Lin Lin berjingkrak-jingkrak dan berlari-lari cepat sekali. Ingin ia lekas-lekas sampai di kuil untuk menceritakan hal yang amat membanggakan hatinya itu kepada encinya. Betapa akan terlongong heran Enci Xian Eng, bisik debar jantung Lin Lin. Akan tetapi, alangkah heran dan kemudian bingung hatinya ketika ia tiba di kuil, Xian Eng ternyata tidak berada di situ. Para wesio yang ditanyainya menerangkan bahwa encinya itu pergi meninggalkan kuil tidak lama setelah Lin Lin pergi petang tadi. Pinceng semua tidak tahu kemana perginya, dia tidak meninggalkan pesan dan Pinceng, atau saya, tidak berani bertanya. Memang para wesio di kuil itu amat menghormati Xian Eng dan hal ini adalah karena yang membawa datang gadis itu adalah suling emas. Tergesa-gesa Lin Lin memasuki kamar di sebelah belakang kuil itu. Kamar itu kosong dan hatinya tidak enak sekali rasanya ketika melihat bahwa bukan hanya Xian Eng yang lenyap dari kamar itu, melainkan bungkusan pakaian encinya, juga pedangnya, turut lenyap. Hal ini hanya berarti bahwa encinya memang sengaja pergi dari situ. Bukan pergi dekat-dekatan saja, melainkan pergi melakukan perjalanan jauh, karena kalau tidak demikian, apa perlunya membawa-bawa bekal pakaian? Akan tetapi, kalau benar demikian, mana bisa jadi? Masa encinya pergi jauh tanpa memberitahu kepadanya? Hanya satu hal yang melegakan hatinya. Agaknya encinya itu tidak diculik orang atau dibawa pergi orang dengan kekerasan, karena kalau demikian halnya, tentu encinya tidak membawa serta pakaiannya. Semalaman Lin Lin tak dapat tidur. Baru saja bertemu dengan encinya, sekarang ia ditinggal pergi lagi dengan aneh. Sekali lagi ia berpisah dari Busin dan Xian Eng, tanpa mengetahui di mana adanya mereka berdua. Diam-diam Lin Lin mendongkol sekali. Mengapa Xian Eng meninggalkannya begitu saja? Ada rahasia apakah di balik perbuatan yang amat ganjil ini? Hatinya baru tenteram dan kebingungannya berkurang banyak kalau ia teringat akan suling emas. Orang itu hebat, kepandaiannya seperti setan. Sekarang ia sudah dapat bersahabat dengan suling emas. Tentang lenyapnya Xian Eng, apa sih sukarnya bagi suling emas? Besok aku akan minta dia mencari Xian Eng lebih dulu, pikirnya. Akan tetapi, segera ia teringat betapa aneh dan sukar watak suling emas. Belum tentu ia mau menuruti permintaannya, buktinya, ditanya nama sesungguhnya saja tidak mau memberitahu.
Lin Lin bersungut-sungut dan duduk termenung di dalam kamarnya tak dapat tidur. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali seorang Wesio pelayan memberitahu bahwa ada seorang tamu mencarinya. Lin Lin meloncat dari pembaringan, langsung keluar dari dalam kamar. Dengan rambut kusut dan wajah gelisah, ia berlari keluar untuk menyambut suling emas dan cepat bercerita tentang lenyapnya Xian Eng. Akan tetapi, wajahnya berubah ketika ia melihat bahwa laki-laki yang duduk di ruangan depan itu sama sekali bukan suling emas yang diharap-harap kedatangannya, melainkan Lai Bok Liong. Akan tetapi, hanya sebentar saja rasa kecewa ini menekan hatinya, karena ia segera meraih harapan bahwa sahabat ini berhasil mendapat tahu tentang di mana adanya Bu Xin kakaknya. Liong Tewako, bagaimana dengan Sinko? Sudah tahukah kau di mana adanya Sinko? Sejenak Bok Liong menatap wajah dengan rambut kusut itu dengan hati berguncang. Selama 2 hari berpisah dari Lin Lin, makin terasalah ia betapa ia tak mungkin dapat terpisah dari gadis ini. Yang 2 hari itu ia merasakan siksaan batin yang kosong dan sunyi, akibat daripada kebahagiaan yang selama ini ia rasai di dekat Lin Lin telah direnggutkan daripadanya. Betapa rindunya kepada darah itu, akan tetapi ia menguatkan hati dan dengan tekun ia mencari keterangan tentang diri kakak nona itu sampai keluar kota raja. Harus diakui bahwa pemuda ini mempunyai hubungan yang amat luas dan di sekitar kota raja, boleh dibilang di setiap dusun dan kota ia tentu mengenal seorang tokoh. Inilah sebabnya mengapa dalam waktu 2 hari saja ia telah berhasil dalam penyelidikannya dan dengan hati girang, pagi-pagi itu ia menuju ke kuil. Selama 2 hari ini ia tidak pernah beristirahat dan dalam hal wajah dan rambut kusut, agaknya ia tidak usah kalah oleh Lin Lin. Mendengar pertanyaan membanjir keluar dari mulut darah pujaan hatinya itu, ia tersenyum girang. Namun, hanya sebentar saja ia tersenyum karena ia segera teringat bahwa biarpun ia sudah berhasil mendapatkan berita tentang Bu Xin, namun bukanlah berita baik yang dapat disampaikan kepada Lin Lin dengan senyum gembira. Lin Moi, aku sudah berhasil mendengar berita tentang kakakmu itu. Akan tetapi sebelumnya kuharap kau akan tenang dan percayalah kepadaku bahwa aku selalu akan membantumu mencari dan menyusul kakakmu, biarpun untuk itu aku harus menyeberangi samudera api. Aku tahu kau akan membantuku, tapi bukan itu yang ingin ku dengar. Lekas katakan, bagaimana dengan Sinko? Lin Lin memotong, abis sabar. Dengan muka duka, Bok Liong berkata, menurut kabar yang kudapat, agaknya kakakmu itu terjatuh ke dalam tangan Siang Mo Sin Ni, si iblis betina yang amat lihai. Tapi percayalah, kakakmu tidak dibunuh. Aku sudah cukup mengenal watak iblis betina itu. Dia sedang meyakinkan sebuah ilmu hitam yang amat ganas dan syaratnya adalah menghisap darah jejaka hidup-hidup. Banyak sudah yang menjadi korbannya dan aku yakin bahwa kakakmu tidak menjadi korbannya karena biasanya ia meninggalkan mayat laki-laki yang dihisapnya sampai mati. Kakakmu lenyap dan jejaknya menyatakan bahwa dia dijadikan tawanan Siang Mo Sin Ni. Menurut keterangan yang kukumpulkan, aku tahu bahwa iblis itu pergi ke Nanchao untuk menghadiri perayaan agama Bengkao. Maka, tenanglah dan mari kau ikut denganku ke Nanchao, kita kejar siluman itu dan dengan tenaga kita berdua, kiraku kita akan dapat merampas kembali kakakmu. Mendengar cerita Bok Liong, Lin Lin terkejut sekali. Akan tetapi, otaknya bekerja dan ia segera menjawab, Liong Tewako, kau benar-benar baik sekali. Terima kasih atas pertolonganmu. Karena sudah jelas bahwa Sinko ditawan Siang Mo Sin Ni dan dibawa ke Nanchao, biarlah aku sendiri yang akan mengejar iblis itu dan merampas Sinko. Wah, kau tidak tahu. Siang Mo Sin Ni adalah seorang di antara Tian Te Liok Kuai, seorang di antara 6 iblis yang kepandaiannya luar biasa sekali, tidak di sebelah bawah tingkat It Gan Kai Ong. Apakah lebih sakti daripada suling emas? Tanya Lin Lin dengan sikap dingin, seakan-akan ucapan Bok Liong tadi bukan apa-apa baginya. Kalau dengan dia, sukar dikatakan. Nah, menghadapi suling emas saja aku tidak takut. Apalagi segala macam manusia iblis seperti Siang Mo Sin Ni. Liong Tewako, harap kau jangan banyak membantah. Bukankah kau sudah bilang bahwa kau suka sekali membantu dan menolongku? Tentu saja, karena itulah aku akan mengantarmu mengejarnya. Tidak, Tewako, kau tidak tahu. Kita membagi tugas sekarang. Ketahuilah bahwa Enci Xian Eng juga lenyap. Baru malam tadi ia lenyap. Apa? Bok Liong berseru kaget dan memandang dengan mata terbelalak, lalu menggaruk-garuk belakang telinga yang tidak gatal. Benar-benar 3 saudara ini orang-orang yang aneh sekali, selalu lenyap seperti barang kecil berharga saja. Apakah mereka itu tidak mampu menjaga diri sendiri sehingga mudah hilang? Karena itulah, Tewako,
Aku minta bantuanmu sekarang. Ku minta sungguh-sungguh agar supaya kau suka mencari jejak Enci Xianeng. Kalau kau sudah dapat menemukannya dan dia dalam keadaan selamat, barulah kau boleh menyusulku. Aku akan mengejar jejak Xin Ko yang diculik iblis betina itu. Sebenarnya Bok Liong kecewa sekali, akan tetapi tentu saja ia tidak dapat menolak, apalagi darah pujaan hatinya itu mengajukan permintaan dengan suara penuh permohonan dan sinar mata mengharap. Baiklah, aku akan cepat mencari dan menemukannya, kemudian aku akan menyusulmu ke Nanchao. Kuharap saja kau tidak akan berjumpa dengan Siang Mo Xin sebelum aku berada di dekatmu untuk membantu. Bok Liong berpamit dan keluar dari situ, akan tetapi sampai di pintu ia menengok dan suaranya menggetar ketika ia berkata, Lin Moy, kau melakukan perjalanan seorang diri mengejar orang sejahat iblis, kau berhati-hatilah, jaga dirimu baik-baik. Lin tersenyum. Ia menganggap pemuda ini baik sekali kepadanya, seperti kakak sendiri. Tentu saja ia tidak dapat menduga bahwa suara tadi keluar dari lubuk hati dan mengandung rasa kasih yang besar dan mendalam. Oh ya, Toako, kau lupa. Kalau kau bertemu dengan Enci Xianeng, kau harus ajak dia sekalian menyusulku. Sekali lagi terima kasih, Liong Toako. Kau seorang yang amat baik dan aku takkan melupakan budimu. Tentu saja hati Bok Liong menjadi girang bukan main. Darah pujaannya itu takkan melupakan budinya. Bukankah ini merupakan sebuah janji tersembunyi? Sama sekali pemuda yang jujur ini tidak tahu bahwa di dalam hati Lin, gadis ini mengharapkan terangkapnya hati encinya dengan pemuda yang amat baik dan gagah ini. Baru saja Bok Liong pergi, terdengar suara, dia telah bersikap baik sekali, tapi yang dibaiki tidak tahu diri. Lin cepat menengok dan suling emas telah berdiri di situ. Seketika kegelisahan yang membayangi wajah cantik itu lenyap terganti cahaya berseri pada matanya dan warna merah pada kedua pipinya. Apa kau bilang? Liong Toako memang baik sekali orangnya dan siapa bilang aku tidak tahu diri? Suling emas menarik napas panjang, menyembunyikan gelora dadanya yang aneh sekali baginya. Mengapa melihat wajah gadis cilik ini di waktu pagi, mengingatkan ia akan setangkai bunga mawar dalam hutan yang masih basah oleh embun pagi dan yang selalu mendatangkan rasa aman tenteram di hatinya? Lalu katanya acuh tak acuh agar gelora hatinya terselimut, dia cinta padamu dan menghendaki kau pergi bersamanya. Ah, kau suka menyiksa hati orang. Sepasang pipi itu menjadi makin merah dan jantung Lin berdebar. Seperti dibuka kedua matanya oleh ucapan suling emas ini. Lai Bok Liong mencintanya. Ucapan tentang cinta ini membuat ia memandang suling emas lebih teliti lagi, karena perasaan wanitanya membuka rahasia hatinya sendiri. Bok Liong boleh 1000 kali mencintanya, akan tetapi ia hanya dapat mencinta seorang saja, yaitu suling emas. Lin terkejut dan sekuat tenaga batinnya menolak perasaan ini, membantah. Namun ia hanya berhasil melawannya pada lahirnya belaka, adapun hatinya makin erat terpikat dan terikat, makin hebat terlihat jaring cinta kasih. Siapa peduli tentang cinta? Bagaimana kau menuduh secara buta tuli bahwa aku menyiksa hati orang? Hanya Liong Toako yang ku percaya penuh untuk mencari Enci Xianeng yang lenyap. Lenyap, suling emas memandang tajam. Kau tidak tahu. Enci Eng pergi tanpa pamit, entah kemana. Pakaian dan pedangnya dibawa, tentu pergi jauh. Aku minta tolong kepada Liong Toako untuk pergi mencarinya karena aku sendiri hendak pergi mengejar jejak Bu Xin Koko yang diculik oleh Siang Mo Xin. Apa? Kali ini suling emas mengerutkan keningnya, dari mana kau tahu? Liong Toako memang baik dan hebat. Lin sengaja memuji-muji di depan suling emas. Dalam 2 hari saja ia berhasil mendapat keterangan bahwa Xin Ko telah dibawa pergi oleh seorang iblis betina berjuluk Siang Mo Xin dan dibawa ke Nanchao. Karena itu, kebetulan sekali bahwa kita pun akan pergi ke Nanchao sehingga kita dapat mengejar iblis itu dan sekalian mencari tahu tentang kakak Busong dan musuh besarku. Wajah suling emas kelihatan serius sekali, Non. Wah, kau canggung benar. Repot aku kau sebut nona-nona segala macam. Sebut saja namaku, kau kan sudah tahu namaku. Aku sendiri karena tidak tahu siapa namamu, akan menyebut kau suling saja karena kau memang tinggi janggung seperti suling. Kembali sepasang mata itu berkilat dan untuk beberapa detik wajah yang serius itu berseri. Akan tetapi, hanya sebentar dan kembali wajahnya muram. Lin, kali ini kau jangan main-main. Kau tidak tahu, tidak mengenal Siang Mo Xin. Dia benar-benar iblis yang jahat, malah dia seorang di antara Tian Te Liok Koai. Kakakmu terjatuh di dalam tangannya, berbahaya sekali. Maka kita harus lekas mengejarnya. Hayo kita berangkat. Nanti dulu,
aku belum berganti pakaian dan cuci muka. Bersisil. Apa kau kira kita akan pergi ke pesta? Begitu saja sudah cukup. Ambil bekalmu dan kita berangkat. Tapi, Lin tak dapat melanjutkan kata-katanya karena suling emas sudah memutar tubuh dan keluar dari kuil itu. Terpaksa ia tergesa-gesa memasuki kamarnya, menyambar buntalan pakaian yang sudah ia persiapkan, membawa pedangnya dan berjalan cepat keluar. Ia berpamit kepada pimpinan kuil sambil menghaturkan terima kasih, kemudian ia berlari keluar. Kiranya suling emas tidak menantinya dan sudah berjalan pergi beberapa ratus meter jauhnya. "Hiei, tunggu!" teriaknya sambil berlari mengejar. Suling emas berjalan terus tanpa menengok. Dari belakang tampaknya orang aneh itu hanya berjalan biasa, kedua kakinya bergerak melangkah lambat-lambat. Akan tetapi, anehnya, betapapun cepatnya kedua kaki kecil Lin bergerak lari sifat kuping, tetap saja jarak antara mereka tiada perubahan, kira-kira 300 meter jauhnya. Kini kau akan menguji ilmu lari cepat." Lin mengomel gemas, lalu ia mengerahkan seluruh tenaga ginkang dan menggunakan tenaga kesaktiannya, yaitu Kong In Ban Kin yang dapat membuat ia bergerak laksana burung walet terbang cepatnya. Diam-diam suling emas terkejut dan juga kagum. Kemudian ia pun mempercepat gerakannya. Lin terus mengejar, penasaran bukan main ketika dari belakang suling emas tetap saja kelihatannya seperti orang berjalan biasa. Lebih 2 jam mereka berkejaran ini sampai lewat puluhan li jauhnya. Setelah Lin bermandi keringat dan napasnya mulai memburu, barulah ia dapat menyusul. Suling emas berhenti dan memandangnya, pandang mata yang jelas membayangkan kekaguman. Kau kira aku tidak mampu mengejarmu? Semua orang boleh menganggapmu hebat, tapi, bagiku biasa saja." Di antara napasnya yang Senin Kemis itu Lin mengejek dan menyombong. Suling emas memandang tajam. Dia ini sama sekali tidak nampak lelah. Wajahnya biasa saja, tidak tampak setetes pun peluh dan napasnya juga panjang-panjang biasa. "Lin, ilmu yang kau warisi dari Kim Lun Seng Jin ini hebat." "Sayang sekali." "Sayang? Apanya yang sayang?" "Sayang kau tidak menghargainya sehingga kau menjadi tolol dan sombong." Lin menggigit bibirnya, kedua tangannya dikepal dan sudah gatal-gatal tangannya untuk menerjang dan menyerang untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya. Sepasang matanya bersinar-sinar seakan hendak menelan orang di depannya itu hidup-hidup. Akan tetapi, ia menahan perasaannya karena ingin sekali ia mendengar arti pernyataan yang tak dimengertinya itu. "Kalau benar aku tolol dan sombong, mengapa sayang? Apa pedulimu dan apa hubungannya dengan ilmu yang kupelajari dari Kim Lun Seng Jin?" Seorang anak-anak yang goblok tidak akan tahu akan harganya sebuah mustika dan akan menganggapnya batu biasa saja dan dipakai main-main. Kau pun tidak dapat menghargai ilmu warisan dari Kim Lun Seng Jin sehingga kau main-main dengan ilmu itu, maka kau tolol. Orang yang menganggap diri sendiri sudah hebat tiada bandingnya, dia adalah seorang sombong dan kau juga selalu mau menang sendiri, tidak menghargai orang lain maka kau sombong juga. Sayang ilmu yang hebat itu jatuh ke tangan orang tolol dan sombong. Kalau tidak, dengan melatihnya secara tekun dan mendalam, agaknya takkan mudah lagi kau mengalami penghinaan dari orang lain. "Siapa berani menghina aku kecuali kau?" Putera mahkota sendiri menganggap aku sederajat dan setingkat dengannya, mengajak aku bercakap-cakap seperti sahabat. Tapi kaulah yang sombong. "Putera mahkota? Betulkah kau bertemu dengan putera mahkota? Yang mana? Jangan-jangan hanya dengan seorang bangsawan muda macam Sumaboan." Apa aku tidak bisa membedakan mana pangeran mahkota dan pangeran brengsek biasa? Aku memasuki taman bunganya ketika mencari gedung perpustakaan, dan aku bercakap-cakap dengannya. Dia suka sekali akan ikan emas, mempunyai sebuah pagoda yang penuh dengan tempat-tempat ikan dari kaca. Bagus bukan main? Sepasang mata suling emas terbelalak. Makin heranlah ia menghadapi darah remaja ini, kau benar-benar telah bertemu dengan pangeran? Tahukah kau bahwa beliau itu adalah adik Sri Baginda dan merupakan calon pengganti Sri Baginda? Tentu saja aku tahu. Aku sudah mengobrol dengan dia seperti sahabat, tapi kusangka dia itu tadinya putera kaisar. Suling emas menggaruk-garuk hidungnya yang tidak gatal. Benar-benar hampir tak mungkin dapat dipercaya seorang gadis liar seperti ini bercakap-cakap seperti sahabat dengan pangeran mahkota. Akan tetapi, biarpun ia belum lama bertemu dengan Lin, sudah dapat merasa yakin bahwa bocah seperti ini tidak bicara bohong, dan percaya pula bahwa di depan pangeran mahkota, malah di depan kaisar sendiri agaknya tidak mau bersikap merendah dan menganggap mereka itu orang-orang biasa seperti dia.
Kau benar-benar seorang gadis hebat. Inilah suara hatinya, akan tetapi tanpa disadari keluar pula dari mulutnya. Berkembang lubang hidung Linlin mendengar ini dan sekaligus kemengkalan hatinya karena dimaki tolol dan sombong tadi lenyap seperti embun terusir sinar matahari. Ia tersenyum manis sekali dan berkata dengan mata tajam mengerling. Kau pun seorang laki-laki yang hebat. Terkejutlah suling emas, seakan-akan ditampar mukanya. Pipinya menjadi merah dan ia cepat memalingkan muka, menghindarkan diri dari sambaran kerling setajam gunting dan senyum semanis madu. Tapi jantungnya berdenyut aneh dan dengan batinnya yang sudah terlatih, matang dan teguh itu, ia cepat dapat mengusir perasaan yang tidak semestinya itu. Marilah kita lanjutkan perjalanan. Perjalanan ini masih jauh, di samping itu kita harus berusaha menyusul Siang Mo Sin Ni, kalau saja belum terlambat. Ucapan ini sekaligus menyadarkan Linlin yang tadinya terayun kebungahan hati yang ditimbulkan oleh pujian suling emas yang mengatakan dia gadis hebat. Apa? Apakah kau anggap Bu Sin Koko berada dalam bahaya? Sukar dikatakan. Akan tetapi yang jelas, Siang Mo Sin Ni adalah seorang wanita yang kejam seperti iblis. Akan kubunuh dia. Kalau Sin Ko dia ganggu, akan kubunuh dia. Linlin berteriak marah dengan semangat menggelora. Biarpun diam-diam suling emas menganggap pernyataan ini amat menggelikan mengingat lihainya Siang Mo Sin Ni dan mentahnya, Linlin. Namun ia maklum bahwa pernyataan ini terdorong oleh keberanian yang luar biasa. Ia percaya bahwa Linlin pasti akan membuktikan ancamannya, biarpun untuk itu harus berkorban nyawa. Ia sudah menyaksikan ketabahan hati Sian Eng ketika dikubur hidup-hidup oleh Hek Giam Lo, akan tetapi agaknya adiknya ini lebih tabah dan berani lagi, mendekati nekat. Kita lihat saja nanti, mudah-mudahan kakakmu masih selamat. Mari, tanpa mengenal kasihan suling emas mengajak Linlin berlari lagi cepat-cepat, agaknya ia tidak peduli bahwa gadis itu sudah kelihatan amat lelah. Linlin juga tidak sudi menyerah mentah-mentah, malu untuk mengaku bahwa ia lelah dan kehabisan napas tadi. Kini setelah lelahnya berkurang karena sudah mengasuh, ia mengerahkan Kong In Ban Kin lagi dan berlari secepat terbang. Ia sama sekali tidak sadar bahwa perbuatan suling emas ini sama sekali bukan karena kejam, melainkan karena disengaja, yaitu bahwa orang sakti itu hendak memaksa ia melatih Kong In Ban Kin tanpa sengaja. Dengan berlari-lari seperti itu, perjalanan dilakukan cepat sekali. Linlin ingin sekali mengajak teman seperjalanan ini bercakap-cakap, ingin ia tahu lebih banyak tentang diri suling emas, akan tetapi ia tidak diberi kesempatan dan ia pun seorang gadis yang berhati keras. Malu dan pantang mundur, dengan nekat ia berlari terus mengimbangi kecepatan suling emas. Pada malam hari itu setelah Linlin pergi meninggalkannya seorang diri di dalam kuil, Sian Eng duduk termenung. Adiknya telah membayangkan tuduhan bahwa dia cinta kepada suling emas. Alangkah jauh menyimpang tuduhan itu. Memang ia merasa amat kagum terhadap pendekar sakti yang aneh itu. Akan tetapi pribadi suling emas sama sekali tidak menarik cinta kasihnya, melainkan menimbulkan rasa seram, enggan, dan segan. Berpikir tentang cinta kasih dan pria mana yang menarik hatinya, Sian Eng termenung dan terkenang kepada Suma Boan. Jantungnya berdebar, mukanya terasa panas dan ia menjatuhkan diri di atas pembaringan sambil menangis. Memang aneh dan tak masuk di akal agaknya kalau asmara sudah main-main dengan hati manusia muda. Dewi Asmara yang ganas dan kadang-kadang kejam itu menyebar anak panah berbisa secara membabi buta agaknya sehingga banyak peristiwa terjadi dan cerita terlahir sebagai akibat daripada bisa anak panah asmara yang menjadi sumber segala kebahagiaan atau sebaliknya sumber kesengsaraan bagi orang-orang muda. Sian Eng adalah seorang gadis puteri seorang jenderal. Sedikit banyak hatinya terpengaruh oleh perbedaan antara orang biasa dan bangsawan, dan biarpun tidak berterang, ia menganggap diri sendiri sebagai seorang yang berdarah bangsawan. Atau, mungkin juga di dalam hatinya terdapat cita-cita untuk mengangkat kembali derajat keluarganya yang sudah runtuh ketika ayahnya meninggalkan kedudukan sebagai seorang bangsawan tinggi. Atau juga memang karena kejahilan asmara sehingga begitu bertemu dengan putra Pangeran Suma itu, seketika ia merasa tertarik sekali. Tentu saja ia tidak dapat melupakan kenyataan betapa Suma Boan pernah menawannya dan menurut penuturan suling emas, hampir membunuh Bu Sin. Akan tetapi hati kecilnya membisikkan alasan bahwa untuk perbuatan itu tentu Suma Boan mempunyai sebab-sebab yang kuat. Agaknya putra bangsawan itu pernah dibikin sakit hati oleh kakaknya, Bu Song, sehingga ketika bertemu dengan mereka timbul kemarahannya dan berusaha membalas dendam. Aku akan bertanya kepadanya, hal ini harus dibikin terang, pikirnya dalam hati. Akan tetapi, bagaimana ia dapat berjumpa dengan Suma Boan?
Tiba-tiba ia mendengar suara orang bercakap-cakap di ruangan tengah kuil itu. Lapat-lapat ia mendengar suara Wesio kepala yang menjawab dengan suara lemah ketakutan atas pertanyaan orang yang suaranya nyaring dan galak. Xian Eng tertarik, juga curiga. Cepat ia menyambar pedangnya dan keluar dari kamar. Dari balik pintu yang menembus ke ruangan itu, ia mendengarkan dan jantungnya berdebar ketika ia mengenal suara Sumaboan. Pinceng tidak berani membohong, Kongcu. Sesungguhnya mereka telah pergi lagi, entah kemana Pinceng tidak berani bertanya dan tidak diberitahu. Bukankah suling emas seringkali datang ke kuil ini? Terdengar pula Sumaboan bertanya. Jarang sekali dia datang, sungguh pun Pinceng mengenalnya baik, tapi dia tidak pernah bermalam di sini. Siapakah bisa mengetahui di mana adanya? Aku percaya semua keterangan Lo Suhu. Akan tetapi ketahuilah, dua orang yang kucari itu adalah orang-orang berbahaya yang belum lama ini mengacau rumahku, maka terpaksa aku akan melakukan penggeledahan. Siapa tahu mereka itu sudah kembali lagi ke dalam kuil tanpa setahu Lo Suhu. Silakan, silakan. Mendengar ini Xian Eng terkejut dan tak terasa lagi ia bergerak. Suara kakinya cukup bagi pendengaran Sumaboan yang tajam. Pemuda bangsawan ini melompat, mendorong daun pintu dan ia berhadapan dengan Xian Eng. Dengan kedua alis terangkat, Sumaboan berseru, kau di sini pula. Lalu ia melanjutkan kata-katanya dengan nada girang. Syukur kau telah bebas dari cengkeraman iblis Hek Giamlo, Nona. Merah muka Xian Eng. Ia balas memandang, lalu menjawab marah. Karena gara-gara kau menawanku, maka aku terjatuh ke tangan Hek Giamlo. Baiknya ada dia yang menolongku dan membawaku ke kuil ini. Suling emas, kau ditolong olehnya. Siapa lagi kalau bukan dia yang menolongku? Suma Kongcu, kami dulu itu dengan maksud baik datang kepadamu untuk bertanya tentang kakakku yang hilang. Mengapa kau lalu menawanku dan hampir membunuh kakakku Busin? Mengapa kau membenci kakakku Kambusong yang lenyap? Permusuhan apakah yang membuat kau membencinya?